Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun anak-anak sedang menonton video ini, semoga anak-anak selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semuanya, hari ini belajar bersama Mr. Claude. Dan kita akan belajar apa? Matematika kelas 4. Materinya ada 3 di sini, yaitu bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Nah, materi yang akan kita gunakan juga dalam materi FPB KPK. Jadi sebelum kita masuk ke sana, anak-anak harus paham dulu dan bagaimana cara menyelesaikan bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Langsung saja kita membahas ke bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu ada 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi contohnya yaitu bilangan 2. Jadi bilangan 2 hanya bisa dibagi angka 1 dan hanya angka 2, karena bilangan 2 tidak bisa dibagi 3. Jadi dia hanya mempunyai 2 pembagi saja. Contohnya ada 2. Terus selanjutnya ada berapa lagi? Di sini sudah ada tertera 31. Yang lain lagi 3. Kenapa 3? Karena 3 hanya bisa dibagi angka 1 dan hanya bisa dibagi dengan angka 3 saja. Dibagi 2 dia tidak bisa. Jadi angka 3 hanya mempunyai 2 pembagi saja. Maka bila angka 3 juga disebut bilangan prima. Selain angka 3 ada berapa lagi? Angka 5. Apakah benar angka 5 tidak bisa dibagi selain angka 1 dan angka 5? Ya, angka 5 tidak bisa dibagi dengan 3. Tidak bisa juga dibagi dengan angka 4. Nah, angka 5 hanya bisa dibagi, yaitu pembaginya hanya angka 1 dan angka 5 itu sendiri. Nah, maka dari itu angka 5 termasuk bilangan prima. Selanjutnya ada angka 7, angka 11, 12, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, dan seterusnya. Jadi anak-anak bisa membuktikan di rumah angka-angka yang ada di sini. Coba anak-anak dibagikan ke beberapa bilangan. Contohnya mau dibagi 2, 3, 4, 5, 6. Yang intinya bilangan-bilangan ini adalah hanya bisa dibagi angka 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 41. 41 itu hanya bisa dibagi angka 1 dan angka 41. Tidak bisa untuk dibagi ke bilangan lain. Jadi maka bilangan 41 itu termasuk bilangan prima. Begitu juga dengan angka-angka yang lain, 37, bilangan 31, 29, 23, 19, 17, sampai dari awal 2 sampai 41, semua yang ada di sini itu adalah bilangan prima dan hanya bisa dibagi angka 1 dan bilangan itu sendiri.
Itu yang dinamakan bilangan prima. Untuk selanjutnya kita ke faktor prima. Nah, faktor prima itu apa? Faktor prima itu faktor dari sebuah bilangan yang merupakan bilangan prima. Contohnya, faktor dari 12 adalah 1. Karena apa? 12 bisa dibagi angka 1. Selain 1 ada berapa lagi? 2. 12 bisa dibagi 2? Bisa. Selain itu ada berapa lagi? 3. Apakah 12 bisa dibagi 3? Bisa. Lalu ada 4. 12 tentunya bisa dibagi dengan bilangan 4. Nah, di sini langsung 6. Kenapa 5 tidak ditulis? Karena 12 tidak bisa dibagi 5. Jadi 5 tidak ikut dalam faktor dari bilangan 12. Kita langsung melangkah ke angka 6. Karena apa? Angka 6 bisa membagi bilangan 12. Lalu selain angka 1, 2, 3, 4, dan 6, ada angka berapa lagi? Ada angka 12. 12 bisa dibagi 12. Dan tidak usah heran kenapa di sini tidak ada angka 7, 8, 9, 10, dan 11. Karena 12 tidak bisa dibagi dengan angka-angka tersebut, maka tidak dimasukkan dalam faktor yang ada di sini. Nah, lalu yang namanya faktor prima dari bilangan 12 itu hanya ada 2 anak-anak, yaitu angka 2 dan angka 3. Kenapa begitu? Karena di antara faktor-faktor bilangan 12 tersebut terdapat angka berapa yang termasuk bilangan prima gitu. Ini yang dinamakan faktor. Di sini baru terdapat faktor. Terus kalau faktor prima yang mana? Nah, kita pilih di antara faktor-faktor di sini, kita pilih mana yang termasuk bilangan prima. Nah, di sini sudah Pak Dan sudah menunjukkan ada dua angka atau bilangan prima. Jadi intinya faktor prima dari 12 adalah hanya 2 dan 3. Itu yang dinamakan faktor prima. Kalau faktornya itu ada di sini. Ini namanya faktor. Semuanya namanya faktor. Faktor dari 12. Lalu kalau faktor prima yang mana? Faktor prima hanya 2 dan 3 seperti itu. Karena yang termasuk bilangan prima hanya angka 2 dan 3. Selain itu tidak termasuk bilangan prima. 4 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 4. Ada 3 pembagi. 6 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, dan bisa dibagi 6 juga. Maka di angka 6 ada 4 pembagi dan bukan termasuk bilangan prima. Yang termasuk bilangan prima yang mana? Yang termasuk bilangan prima ada di sini. Sudah dituliskan sampai angka 41. Nah, setelah faktor prima, kita akan belajar tentang faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima itu apa? Faktorisasi prima adalah perkalian semua bilangan prima dari suatu bilangan. Nah, dalam faktorisasi prima
kita akan bermain pohon faktor. Contohnya, tentukan faktorisasi prima dari 24. 24 dibagi 2, hasilnya 12. Dibagi 2 lagi, hasilnya 6. Dibagi 2 lagi, hasilnya 3. Penyelesaian faktor prima dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 yang ada di sini. Di sini sudah teruskan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Nah, disederhanakan di antara ininya. 2-nya ada 3, berarti disederhanakan menjadi 2 pangkat 3 dikali 3. Jadi seperti itu. Jadi kalau ini dijumlahkan, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3, nanti akan ketemunya adalah 24. Coba 2 dikali 2 hasilnya 4. Dikali 2 lagi hasilnya 8. 8 dikali 3 hasilnya 24. Nah, itu yang dinamakan faktorisasi prima. Jadi kalau di sini misalnya di sini ada, kenapa harus 2 2 2 3? Nah, karena ini dibagi 2 sudah bisa. Seumpama di sini dibagi 2 tidak bisa, maka kita bagi 3. 3 tidak bisa, kita bagi 4. 4 tidak bisa, kita bagi 5. Dan seterusnya. Nah, begitu saja materi bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Anak-anak bisa melanjutkan, mungkin belajar dari buku paket, dan semoga bisa dipahami. Selalu semangat dalam belajar. Terus diulang, karena matematika itu kalau tidak diamalkan maka kita akan lupa. Maka kita harus sering-sering berlatih. Nah, gitu saja materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Pada yang tutup video kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.